Bismillah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Pelanggakan 1, Bapak Abdul Arifin MPD, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Mega Eltra, Ibu Wiwi Wihartini SAG MPD, yang kami hormati Ibu Guru serta rekan mahasiswa yang sudah hadir dalam acara ini. Izinkan saya membawakan pantun, Ibu-ibu, Bapak Ibu. Air meriah, tanda tak dalam. Kurang meriah ini nggak ada cantik. Kalau saya bapak minta mohon cantiknya ya, Bapak Ibu. Air meriah, tanda tak dalam. Air tenang, seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, kita bisa berkumpul pagi yang cerah ini di dalam acara diseminasi melibatkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Ibu Ratnawati SPD dan Ibu Evi Juliani Esa Putri HMPD, calon guru penggerak angkatan 9. Baiklah, sebelum saya membacakan susunan acara, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diseminasi atau sosialisasi budaya positif di sekolah, yang keempat kerja kelompok, yang terakhir adalah penutup. Baiklah, lanjut saja untuk acara pertama yaitu pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah SD Pelanggakan 1, Bapak Apip Arifin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli syai'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Mega Eltra yang saya banggakan, Ibu Putri dan Ibu Evi selaku calon guru penggerak angkatan 9 di Kota Cirebon, dan yang saya hormati juga saya banggakan ibu-ibu guru dari SDN Landakan 1 dan SDN Mega Eltra. Mohon izin, saya mewakili SD Negeri Landakan 1 sebagai kepala sekolah ingin menyampaikan beberapa informasi kepada teman-teman, bahwa yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih wabil khusus kepada Ibu Putri dan Ibu Evi yang bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, berbagi praktik baik. Mungkin ini salah satu tugas daripada rangkaian kegiatan diklat calon guru penggerak di angkatan 9. Mudah-mudahan nanti yang akan beliau sampaikan bermanfaat buat kita dan bisa kita implementasikan dalam pembelajaran atau dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Selanjutnya, kepada ibu-ibu guru yang hadir pada kesempatan ini, mohon kiranya waktunya bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan untuk bisa mengikuti kegiatan kali ini. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal kata sayang. Jadi saya pertama-tama ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan juga oleh pembawa acara. Nama saya Evi Juliani Esa Putri. Saya adalah guru di SD Negeri Mega Eltra, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 dengan Ibu Putri. Kami di sini ingin berkolaborasi, ingin mensosialisasikan aksi nyata modul 14 ini mengenai budaya positif. Seperti itu. Mungkin sebelum kepada diseminasi dan sosialisasi, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu, kesepakatan yang dibuat kita bersama agar kita sama-sama melaksanakannya dengan sepenuh hati dan segenap jiwa. Seperti itu. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin membuat kesepakatan, misalnya pada saat diseminasi ini mohon HP-nya di silent atau seperti apa? Enggak. Dan yang masukannya ya. HP di silent oleh Bapak Kepala Sekolah barusan HP-nya di silent, apa di silent dulu HP-nya. Selanjutnya apa lagi Bapak? Oke, tidak ada forum di dalam forum. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Ibu sekalian? Oh iya. Nanti di kerja kelompok ada perlu nulis-nulis nggak? Oh nggak pada bawa artis. Oke, aktif dalam diskusi maupun diseminasi berarti hadir sepenuhnya ya. Bapak dan Ibu hadir sepenuhnya, semua tidak hanya raganya saja tetapi pikirannya juga hadir di sini seperti itu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Apabila ingin berbicara, ya. Apabila ingin berbicara, ya terlebih dulu. Selanjutnya apalagi satu lagi deh supaya 5. Ada lagi? Oh boleh sambil makan ya. Ini mas santai. Ya satu lagi apa ya? Boleh sambil makan, sambil minum, bolehlah masuk ya ke dalam kesepakatan kita kali ini ya. Jadi saya ulangi lagi kesepakatan dalam kegiatan diseminasi ini. Yang pertama, HP-nya di silent. Yang kedua itu tidak ada forum dalam forum. Yang ketiga, dalam diskusi itu hadir sepenuhnya. Kemudian yang keempat tadi boleh makan dan minum. Yang terakhir boleh. Ya, 4 berarti 4 kesepakatan yang telah kita sepakati bersama dan dimohon untuk kita laksanakan bersama-sama dengan sepenuh hati. Baik, Bapak dan Ibu, saya mendapat materi yang pertama. Jadi saya akan menjelaskan dulu konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Yang pertama adanya perubahan paradigma belajar. Ya Bapak Ibu, jadi adanya perubahan paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma itu pemikiran. Pemikiran tentang belajar dari yang zaman kolonialisme kepada zaman era sekarang. Seperti itu. Yang kedua tentang disiplin positif. Nanti kita akan membahas apa sih bedanya disiplin dengan disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Nanti kita bahas ada 5 kebutuhan dasar manusia dan itu apa sih? Kemudian yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada keyakinan kelas, di mana apa bedanya keyakinan kelas dengan aturan. Kemudian yang terakhir ada restitusi atau yang kita bisa sebut dengan segitiga restitusi, suatu strategi untuk pemecahan masalah. Itu. Selanjutnya ini perubahan pemikiran atau paradigma belajar. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu lebih kepada mengutamakan kebutuhan siswanya sendiri. Jadi yang utamanya pembelajaran itu haruslah berpihak kepada murid. Jadi bukan kebutuhan guru, tetapi kebutuhan murid. Murid itu membutuhkan apa? Seperti
Seperti itu, bukan mengikuti keinginan atau kemauan guru. Kemudian tujuan dari pembelajaran diferensiasi ini untuk murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya, tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang diangkat dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah karakter siswa dalam profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu. Masih hafal Bapak dan Ibu? Masih. Untuk lebih semangat, yuk berdiri semua kita bernyanyi. Kita bernyanyi ini ya, pelajar Pancasila hafal Bapak dan Ibu? Hafal ya? Nah, saya belajar gerakannya karena berbeda-beda. Baik. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan berbakti pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya, disiplin positif. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, mendengar kata disiplin? Pernah ya? Sering. Dan itu sangat melekat di sekolah gitu. Sekolah itu pasti identik dengan disiplin, dengan kata disiplin. Ada yang mau menyebutkan atau mendefinisikan apa itu disiplin menurut Bapak dan Ibu? Boleh muncul tangannya. Apa itu disiplin? Boleh? Boleh ke depan? Kenalkan, nama saya Cinta dari mahasiswa UBJ. Disiplin adalah menaati tata tertib yang sesuai dengan berlakunya, sesuai dengan berlaku. Terima kasih Ibu, tepuk tangan untuk Ibu siapa namanya? Bu Sinta, ya, Bu Sinta. Kata Bu Sinta, disiplin itu adalah mentaati peraturan yang berlaku seperti itu. Apakah betul disiplin seperti itu? Nah, di sini ada kata positifnya. Jadi tidak hanya disiplin, tapi ada kata positifnya. Betul yang dikatakan oleh Bu Sinta tadi bahwa disiplin itu lebih kepada mentaati peraturan yang berlaku. Tetapi di sini ada tambahan disiplin positif. Apa yang membedakan disiplin dengan disiplin positif itu? Disiplin positif itu berasal dari motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Kalau yang dikatakan tadi oleh Bu Sita itu, disiplinnya adalah motivasi, bisa dikatakan motivasi dari eksternal. Mengapa demikian? Ketika seorang murid mentaati peraturan, itu kita harus melihat latar belakang atau alasan mengapa siswa tersebut mentaati peraturan. Yang pertama, bisa jadi karena siswa tersebut tidak mau dihukum, menghindari hukuman. Berarti itu adalah motivasi berasal dari luar atau motivasi eksternal, takut dihukum. Yang kedua, murid itu mentaati peraturan karena ingin dipuji atau mendapatkan penghargaan dari guru. Itu juga berasal dari motivasi dari luar, motivasi eksternal. Nah, sedangkan disiplin positif itu berasal dari dalam diri sendiri. Berarti siswa tersebut sudah menghargai dirinya sendiri. Seperti itu. Baik, saya memiliki sebuah permainan. Silahkan tangannya dikedepankan semua, kiri dan kanan. Kiri dan kanan dikedepankan semua. Ikuti perkataan saya ya. Tangan kanan di kepal, tangan kiri di kepal. Tangan kiri dibuka, tangan kanan buka. Tangan kanan dibalik, tangan kiri dibalik. Tangan kiri dibuka, tangan kanan dibuka. Sekarang silakan Bapak dan Ibu mau mengepal, mau membalik, mau melambaikan tangan, lakukan setelah hitungan yang ketiga, bebasin.
1, 2, 3. Oke, ada yang mengepal. Baik, ya. Tidak ada yang berbeda, ulangi lagi ya. Kalau bisa berbeda. Ya. 1, 2, 3. Ya, ada yang membalik, ada yang mengepal, ada yang membuka. Ya, baik. Ya, terima kasih. Nah, artinya apa? Ketika tadi saya memberikan instruksi, tangannya dikepal, tangan kiri dibuka, tangan kanan dibalik, gitu. Itu motivasinya berasal dari eksternal. Saya yang menginstruksikan. Ya, Bapak dan Ibu mengikuti instruksi saya. Itu hanya itu adalah definisi dari disiplin. Sedangkan disiplin positif itu ketika Ibu dan Bapak melakukan, ada yang mengepal ya, tadi yang berbeda-beda, ada yang membuka, ada yang menutup. Nah, itu berasal dari internal sendiri. Ya, sadar akan diri sendiri artinya menghargai diri sendiri. Nah, maka di sini penerapan disiplin untuk mengajarkan cara bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di dalam penerapan disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Contohnya lagi, misalnya Bapak dan Ibu ke sini naik motor, ya pakai helm. Oke, saya ingin tahu kenapa alasannya pakai helm. Mau menjelaskan? Untuk ada lagi? Iya, oke. Ada dua jawaban yang berbeda. Kata ibu yang sebelah sini katanya takut ditilang. Ibu yang sebelah sini katanya untuk keselamatan. Nah, ini dua jawaban yang berbeda. Oke, kita bahas. Ya, yang tadi kata ibu tadi, saya takut ditilang. Artinya, ibu ini disiplin, tetapi berasal dari motivasi eksternal. Ya, sedangkan yang ibu yang di sini, ya, itu alasannya karena keselamatan. Berarti sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan dan menghargai diri sendiri. Artinya berdisiplin itu sudah menerapkan nilai kebajikannya apa tadi Bu? Keselamatan. Seperti itu. Jadi kita harus sadar bahwa kita pakai helm itu bukan karena ketilang, tapi untuk keselamatan. Kemudian, disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, di sini kata kunci dari disiplin positif itu adalah mengontrol diri. Mengontrol diri, ya. Nah, kemudian murid memahami dan menyadarinya berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian atau hukuman. Tadi saya jelaskan, ya, motivasi internal. Lanjut buku. Ini disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka, yang bebas sesuai dengan keinginannya. Tetapi merdeka di sini atau bebas di sini garis bawahi kita sebagai pendidik tentunya perlu menuntun ke arah yang lebih baik. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen. Jadi Ki Hajar Dewantara itu sama dengan Diana Gosen. Disiplin itu membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi ketika siswa sudah melakukan disiplin positif, arti siswa tersebut sudah bisa menghargai dirinya sendiri, sudah memaknai dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian dengan kata lain disiplin diri juga pelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan. Yang tadi contohnya nilai keselamatan, nilai kebersihan, ya siswa. Saya pikir, oh iya, karena saya sadar bahwa kelas itu nyaman apabila bersih. Nah itu berarti siswa sudah memiliki nilai-nilai kebajikan menjaga kebersihan. Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu berkaitan dengan disiplin positif. Yang pertama itu
Ada yang tahu katanya hurufnya sengaja dihilangkan supaya Bapak dan Ibu menebak yang pertama itu apa yang kebetulan kesenangan kita. Ya, kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, bahasa Inggrisnya power. Yang kelima, Oke, baik. Kita lihat selanjutnya Bu Putri, buka apa itu 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, yang pertama tadi yang paling bawah itu yang kelima adalah bertahan hidup. Ya, manusia itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, betul? Betul. Kita perlu makan, kita perlu istirahat, itu adalah kodrat manusia untuk bertahan hidup. Ketika kita ada yang punya hati gitu ya, atau siswa bertengkar, ketika ditanya, ya dia mukul duluan, jadi aku mukul duluan. Di siswa tersebut sudah ada pertahanan diri untuk membela diri. Kodrat alamiah dari manusia itu sendiri untuk bertahan hidup. Yang kedua tadi adalah kesenangan. Kesenangan itu rasa senang terhadap sesuatu, minat terhadap sesuatu, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya cinta dan kasih sayang. Anak itu atau manusia itu membutuhkan pengakuan dari kita sebagai guru atau di rumah itu dari orang tuanya, pengakuan kita dianggap muridnya dianggap sebagai anak, sebagai murid, ya, cinta dan kasih sayang. Nah, kemudian kebebasan. Murid itu perlu bebas untuk memilih, untuk mandiri, ya, bebas di sini untuk mandiri. Kemudian penguasaan siswa itu perlu untuk menguasai, mengontrol diri dia sendiri. Minimal untuk diri dia sendiri itu boleh jika dalam hukum, jika dalam lingkungan sekolah gitu ya yang lebih besar. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian cinta dan kasih sayang itu kebutuhan untuk diterima, menerima kasih sayang, berkoneksi. Kemudian kebebasan itu menentukan pilihan, kemandirian, otonomi. Kemudian penguasaan itu kemampuannya, prestasi yang diakui. Dan bertahan itu lebih kepada fisiologis dan psikologis, rasa aman dan rasa lapar, tidur, istirahat, dan sebagainya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa setiap perilaku murid kita itu dilandasi oleh 2 motivasi. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang pertama, yang eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Di sini untuk menghindari hukuman, ya, Bapak Ibu, punishment, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi ingin dipuji, ya, ingin diberikan hadiah oleh guru. Nah, ini motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal itu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Yang motivasi internal ini sangat penting, dan sebagai guru ya, tugas kita adalah membangun motivasi internal kepada siswa agar siswa dapat berperilaku yang positif sehingga di sekolah itu mewujudkan budaya yang positif seperti itu. Maka tujuan dari motivasi internal ini adalah menghindari hukuman dan penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Jadi supaya yang motivasi internalnya itu yang diangkat oleh kita sehingga nanti karakter profil Pancasilanya itu menjadi budaya di sekolah kita. Yang itu adalah motivasi perilaku manusia. Next, Bu. Selanjutnya motivasi internal. Tadi motivasi internal dan eksternal sudah saya jelaskan, dan ini
tentunya berhubungan dengan tugas kita sebagai guru ya. Guru memfasilitasi untuk pengembangan karakter dari peserta didik itu sendiri. Dalam menjalankan peran kita sebagai guru, kita perlu mengetahui posisi kontrol kita di posisi apa. Nah, jenis-jenis posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah seorang manajer. Next. Nah, apa sih tugasnya atau bagaimana peran kita sebagai guru dalam 5 posisi kontrol? Tentunya berbeda dilihat dari indikator masing-masing posisi kontrol itu sendiri. Yang pertama itu ada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini dalam posisi kontrol disebut dengan identitas gagal. Maksudnya dalam posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu dalam pembentukan karakternya bisa dikatakan dalam identitas yang gagal. Indikator dari penghukum itu yang pertama, guru itu berbuat menunjuk-nunjuk, menghardik, kemudian menyindir. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum. Kemudian guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Seperti ada ancaman seperti itu. Kemudian hasilnya memberontak, siswa itu jadi memberontak, bisa jadi dendam kepada gurunya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi ya guru itu bukan sosok yang berkualitas bagi murid itu. Kemudian nanti muridnya itu akan berkata gitu ya, biarkan saja, nanti juga gurunya marah-marah lagi. Itu. Kemudian dampaknya dari murid itu sendiri akan mengulangi kesalahannya. Jadi bukannya jerah, malah mengulangi kesalahannya. Itu. Kemudian bedanya dengan pembuat orang merasa bersalah, guru itu akan berceramah, terus mengatakan seharusnya kamu itu bla 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 bla. Kemudian ibu kecewa sama kamu telah melakukan perbuatan ini gitu. Nah, kemudian berkata lagi seperti ini, seharusnya kamu sudah tahu gitu. Ibu lelah sekali gitu mengatakannya gitu. Ibu stres gitu, seperti itu. Jadi membuat mental si anak itu menjadi down. Nah, hasilnya dari posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Jadi murid nanti gini, iya bu, saya menyesal. Itu di depan kita, padahal di belakangnya biarin aja gitu. Kesalahannya dilakukan lagi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan murid akan berkata seperti, maafkan saya bu gitu. Dan dampaknya merasa rendah diri karena tadi mentalnya merasa dijatuhkan. Selanjutnya indikator untuk identitas berhasil dan sukses itu ada di posisi teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk indikator teman itu sendiri, yang pertama itu guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Seperti itu. Kemudian contohnya perkataannya, ayolah lakukanlah demi ibu, nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah. Terus, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantuin kamu tentang ini? Nah, seperti itu. Jadi apa yang ditutupi gitu kesalahan anak. Nah, hasilnya nanti anak itu akan ketergantungan kepada kita. Jadi akan terus-menerus meminta tolong kepada kita. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas itu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kalau nggak ada guru, saya bagaimana? Seperti itu. Kemudian
murid berkata, saya pikir ibu bapak teman. Ternyata begitu kalau misalnya kita mengecewakan murid, dan dampaknya lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Selanjutnya posisi kontrol pemantau. Di sini guru akan menghitung dan mengukur. Ya, di sini berhubungan dengan konsekuensi dengan aturannya. Kemudian guru pasti akan berkata apa peraturannya. Misalnya ketika kita melanggar, apa peraturannya di sekolah? Oh, ini tidak boleh terlambat. Apa konsekuensinya? Seperti itu. Nah, selanjutnya hasilnya itu akan menyesuaikan diri bila diawasi, karena namanya juga pemantau, memonitor, mengawasi gitu. Jadi siswa itu akan mentaati peraturan apabila diawasi gitu ya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Selanjutnya, murid itu akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini berhubungannya punishment dengan reward. Kemudian dampak pada muridnya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau saya melanggar, sanksinya apa? Tapi kalau saya tidak melanggar, rewardnya apa untuk saya? Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah menjadi manajer. Guru sebagai manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya seperti ini. Mengapa kamu terlambat ke sekolah? Jadi tidak langsung pada judgement, kamu terlambat sekian menit. Apa konsekuensinya? Tidak seperti itu. Tapi kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Gitu. Kemudian mencari alasannya apa? Kemudian seperti itu. Dan guru itu akan berkata apa yang kita yakini. Peraturan sekolah kita bagaimana? Boleh tidak terlambat? Apa yang kita yakini? Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya alasannya, Bu, semalam saya begadang nonton sepak bola. Nah, jadi saya bangunnya terlambat seperti itu. Maka guru itu mencarikan solusinya. Nah, bagaimana kamu mengatasi masalah ini supaya besok tidak terlambat lagi ke sekolah? Maka murid akan mencari solusinya sendiri. Jadi bukan dari kita, tapi murid sendiri yang mencarikan solusi. Oh iya, saya besok tidak akan nonton sepak bola sampai larut malam. Saya akan lebih awal tidur supaya bangunnya tidak kesiangan. Seperti itu. Nah, kemudian hasilnya itu menguatkan pribadi, karakternya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid itu akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Nah, di situ ada pancingan-pancingan. Kita bisa membantu memberikan solusi, tetapi alangkah lebih baiknya murid dulu yang kita pancing solusinya ini apa untuk memecah masalah ini. Kemudian dampak yang akan terjadi pada murid itu akan mengevaluasi diri bagaimana untuk memperbaiki diri. Gitu. Jadi tidak ada lagi judgement dalam posisi manajer seperti itu. Next, Bu. Nah, saya memiliki video untuk lebih jelasnya. Mari kita tonton video ini bersama-sama. Di sini videonya terdapat 5 posisi sebagai pembuku, sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman, juga sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita lihat perbedaannya masing-masing. Silakan, Bu.
Bagi. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap. Ya, nah itu adalah contoh posisi penghukum. Tadi ya sesuai dengan indikator yang dijelaskan sebelumnya bahwa perkataannya menghardik, kemudian menyindir, membentak, ya. Kemudian hukumannya atau konsekuensi yang didapatkan oleh murid itu tidak berhubungan dengan kesalahan yang dilakukannya gitu. Terlambat harus keliling lapangan basket 2 keliling. Kalau kita protes ditambahin lagi jadi 5 keliling. Kan tidak ada dasar konsekuensinya gitu. Tidak membangun karakter untuk memperbaiki diri seperti itu. Nah itu dari posisi penghukum. Lanjut Bu Putri ke posisi selanjutnya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu posisi di mana guru sebagai pembuat rasa bersalah kepada murid. Tadi dijelaskan ya, malah ditulis, ditebalkan di kata-kata yang membuat mental anak down ya, seperti tadi. Nanti ibu yang ditegur oleh kepala sekolah, bagaimana ibu menulisnya di buku absen seperti itu. Jadi guru itu membuat siswanya itu merasa bersalah gitu, seperti itu. Kemudian siswanya tadi menjawab maaf bu, seperti itu. Jadi merasa rendah diri. Nah, lanjut Bu. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam aksi teman, Posisi teman yang tadi dilakukan oleh guru itu tadi terdapat kata-kata demi ibu, bantu ibu, ya udah urusan absen biar jadi urusan ibu, seperti itu. Jadi ada seperti itu. Jadi anaknya nanti ketergantungan, biarin aja. Nanti kalau terlambat lagi ada ibu, gitu. Seperti itu. Lanjut. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke. Nah, sebagai monitor atau sebagai pemantau, tadi guru menanyakan, apa peraturan di sekolah ini? Tidak boleh datang lebih dari jam 7. Apa konsekuensinya bila terlambat? Ini sudah pukul 7.20. Saya harus tinggal di kelas selama 20 menit untuk mengejar ketertinggalan belajar saya, seperti itu. Jadi pemantau itu ada apa ya? Yang tadi dikatakan ada mengukur ya, mengukur seperti itu. Mengukur di sini tadi yang berhubungan dengan aturan. Lanjut Bu.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa sekarang semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, nah itu adalah posisi manajer. Posisi manajer itu yang pertama lebih kepada menanyakan terlebih dahulu. Sekarang pukul 7. Bagaimana keyakinan yang telah disepakati? Masuk jam 7, saya terlambat 7.20. Kemudian tadi mencarikan solusi. Dulunya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan? Ya, saya bersedia, kata muridnya. Kemudian, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, otomatis siswa itu berpikir mencari solusi. Oh iya, saya jangan sampai lupa menyetel alarm. Nah, siapa yang bisa mengingatkan apabila kamu lupa menyetel alarm? Ada Kak Emma dan ibunya. Seperti itu. Kapan kamu mulai menyetel alarm? Nanti setelah pulang sekolah. Jadi tidak hanya judgement, tetapi ada solusi untuk perbaikan diri kepada siswa tersebut. Nah, itu di posisi manajer. Maka Bapak dan Ibu silahkan merefleksi diri ya Bapak Ibu. Kira-kira saya itu sudah pernah merasakan di posisi yang mana, dan mungkin idealnya yang bisa diimplementasikan di kelas kepada siswa itu yang mana, seperti itu. Oke, lanjut Bu. Nah, ini posisi idealnya memang manajer ya Bapak Ibu. Nah, kenapa manajer? Karena posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada dirinya. Ingat tadi di awal saya menjelaskan bahwa disiplin itu adalah pengontrolan diri. Nah, di sini manajer itu membantu kepada siswa atau mencoba memfasilitasi bagaimana siswa dapat mengontrol sebagai manajer pada dirinya sendiri. Kemudian yang bisa dilakukan guru dan murid adalah melakukan kegiatan bersama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi guru dan murid bersama-sama melakukan kegiatan, dan untuk intinya adalah untuk menemukan solusi atas permasalahan. Lanjut Bu. Nah, baik. Kita sebagai manajer, posisi manajer tentunya tadi harus melakukan kegiatan yang bersama-sama dengan siswa ya. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengan membuat atau merancang sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yaitu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya, boleh di kelas, boleh di sekolah, cakupannya yang lebih besar di sekolah. Nah, kemudian di sini peran guru mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dengan guru.
murid dengan guru. Nah, jadi kita itu menyepakati kesepakatan itu bersama-sama, ya, sehingga apa yang telah kita sepakati bersama-sama itu akan menjadi milik kita dan murid pun akan merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap kesepakatan kelas yang telah disepakati, seperti itu. Nah, baik, saya punya kuis Bapak dan Ibu. Kira-kira keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang sama atau hal yang berbeda? Silahkan Ibu pilih salah satu betul atau salah. Ya. Baik, jawabannya adalah salah. Ya, betul Bapak Ibu, salah ya. Kenapa salah? Karena keyakinan kelas itu biasanya dirancang dalam kalimat yang positif. Kemudian sedangkan aturan itu lebih bersifat memaksa dan ya sepertinya lebih kepada redaksi kalimatnya itu kalimat berkonotasi negatif, misalnya dilarang, kemudian jadi memaksa. Sedangkan yang keyakinan kelas mah positif ya, jadi tidak ada kalimat kata-kata negatif dilarang seperti itu. Nah, jadi hal yang berbeda. Lanjut Bu, ada soal lagi yang kedua. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau nilai prinsip universal. Betul atau salah Bapak Ibu? Iya, betul ya. Oke, kita lihat jawabannya. Betul ya, tadi dijelaskan ya bahwa keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Lanjut Bu. Iya, kuisnya sudah habis. Lanjut ke segitiga restitusi. Tadi berhubungan dengan bahwa seorang manajer itu harus mampu menemukan solusi terhadap permasalahan. Ada strateginya dalam pemecahan masalah atau menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Namanya adalah segitiga restitusi. Di sini peran guru adalah sebagai manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu, ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi perbuatan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tujuan dari dilaksanakannya segitiga restitusi ini adalah membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tetap pada nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Lanjut Bu. Ini perbedaan dari tiap tahapan segitiga restitusi ini. Sekilas saja, dalam menstabilkan identitas itu tujuannya adalah langkah yang dilakukan yang pertama ini bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Nah, contohnya seperti ini. Berbuat salah tidak apa-apa. Manusia wajar melakukan kesalahan seperti itu. Saya juga, guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian saya ingin mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Jadi tidak ada judgement di sini. Jadi murid pun akan lebih terbuka ya pada saat menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua itu proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Tadi dijelaskan 5 kebutuhan manusia. Nah, ketika siswa itu melakukan kesalahan, sebetulnya dia ingin memenuhi kebutuhan dia sendiri gitu. Misalnya anak itu bertengkar, nah, misalnya dipukul duluan, anak ini pukul balik sehingga terjadilah pukul-pukulan seperti itu. Nah, ketika ditanya, ya karena dia pukul saya duluan Bu, gitu. Saya kan membela diri saya, berarti di situ ada kebutuhan untuk pertahanan diri seperti itu. Kemudian bukan berarti menguatkan tindakan yang salah itu pantas dilakukan, tapi di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Nah, alasannya apa gitu? Anak itu melakukan seperti itu, yaitu tadi karena untuk berusaha memenuhi kebutuhannya. Nah, contohnya
kamu pasti punya alasan melakukan itu kan, seperti itu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, ya, boleh. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu boleh membalas, tetapi ada sikap yang lain yang perlu dilakukan. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, itu proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, tadi dengan prinsip universalnya, nilai-nilai kebajikan, contohnya nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita. Tidak boleh, bukan tidak boleh, keyakinan kelas itu kan katanya positif ya, harus saling menghargai, harus saling menghormati, menyayangi teman. Nah, itu keyakinan kelas yang telah disepakati. Lanjut. Nah, ini adalah contoh yang dilakukan oleh Bu Putri dalam melakukan segitiga restitusi. Kita tonton bersama-sama videonya ya Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita berdiskusi kelompok agar melepaskan otot-otot kita yang telah tegang ya tadi, boleh berdiri dulu. Kita nyanyi dulu bersama untuk pembagian kelompok. Oke. Saya memiliki sebuah lagu, lagunya seperti ini. Berdiri senang, duduk pun senang, berputar-putar mencari teman. Berdiri senang, duduk pun senang, berputar-putar mencari teman. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Nanti saya akan menyebutkan angka 3, nanti berkumpul 3 orang, 2, seperti itu ya. Apa Bapak Ibu? Haknya ini adalah saya. Oh ya. Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu terima kasih banyak. Ibu makan dulu ya. Ya. Lagi siap, boleh. Minggu terima ada di kopinya. 3 jam. Ada ya? Oh, oke, ya pas. Ya, 3. Ya, lagi ya. Cek sound. Oke. Ya. Siap ya? Berdiri senang, duduk pun senang, berputar-putar mencari teman. Berdiri senang, duduk pun senang, berputar-putar mencari teman. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. 2. Mau dihukum dulu nggak Bu? Nyanyi dulu, beneran. Jadi apain nih Bu Putri?
Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, kelompoknya belum kebentuk. Ya, belum ya. Lagi ya. Lagi goyang lagi. Berdiri lagi. Agak cepat ya. Berdiri senang, duduk pun senang, berputar-putar mencari teman. Berdiri senang, duduk pun senang, berputar-putar mencari teman. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. 3. Tiga. Oke, sudah ya, sudah terbentuk satu kelompoknya 3 orang. Nah, dikoreksi ya, sama belajar ya. Di sini ada satu kasus. Jadi ada guru matematika, Ibu Santi namanya. Ibu Santi ini sakit, tidak bisa hadir, kemudian digantikan oleh Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun mengajar. Jadi murid itu tahu, ini guru baru. Jadi mereka itu karena merasa guru baru disepelekan. Guru ini jadi dikasih tugas, mereka malah ketawa-tawa, ngobrol. Kasusnya itu seperti itu ya gambarannya. Nah, pertanyaannya dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Jadi Ibu Santi ini memanggil, tadi kan tidak menghargai beban itu, memanggil Vivi namanya, Vivi dan Natali, dan menanyakan jawaban kami, langkah-langkah yang diambil oleh Ibu Santi itu menstabilkan identitas. Tadi kan dipanggil gitu kan. Tadi mengonfirmasi laporan terkait solusi yang tadi terjadi masalahnya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi Bu Santi menanyakan bersediakah memperbaikinya. Kemudian langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Mereka melakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama. Apakah betul atau salah? Kita lanjutkan yang kedua ya. Yang kedua akan dibacakan oleh Ibu. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah dibuat? Ya, sesuai. Diskusi kelompok dengan teman kelasnya untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana bersikap selanjutnya jika di dalam kelas tidak harus menghadiri oleh keyakinan di kelasnya. Jadi berarti yang dibuat oleh siswa yang melakukan kesalahan. Tapi sesuai ya. Jadi mereka itu ingin membuat suatu kesepakatan bersama teman-temannya. Ini kemarin itu kita salah, tidak menghargai guru, walaupun guru baru tetap harus dihargai. Ya. Berarti soal yang ketiga akan dibacakan oleh Mbak Nadir. Soal ketiga ya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali?
Jawabannya dalam posisi membuat rasa bersalah yang diambil Bu Eni terlihat dari adanya permintaan maaf yang diucapkan oleh Lutfi dan Natali. Dan pertanyaan keempatnya yaitu adalah bahasan bagaimana Anda menyikapi langkah yang disepakati. Jawabannya menurut saya langkah yang diambil Bu Santi sudah tepat Sesuai ya dengan garis prinsip. Nah, ini penyampaian kasus dari kelompok kami. Mohon maaf kalau penyampaiannya kurang memuaskan. Nanti bisa bertanya kembali kepada Mas Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.